Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu honorer di seluruh Indonesia. Berikut akan saya sampaikan kabar baik dan buruk tentang pengajuan formasi P3K 2022 dari daerah. Ini menjadi sebuah gambaran bagi Bapak Ibu sekalian sehingga bisa memaksimalkan untuk ujian yang akan datang. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari Selasa semalam Bapak Ibu sekalian, ini ada informasi dari Dinas Pendidikan Pemprov Sumut yang mana untuk guru P3K SMA SMK tahun depan hanya akan dibuka 900 formasi. Hal mana kalau kita lihat berdasarkan kuota yang dibuka oleh pemerintah untuk formasi tahun 2022 di Provinsi Sumatera Utara ini Bapak Ibu sekalian ya, di tahun 2021 tidak dibuka padahal disediakan formasi oleh pemerintah itu 9.331. Lalu kemudian di 2022 ini dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar 13.567. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa tahun 2022 di Sidik Sumut hanya buka lowongan 900 formasi guru P3K, yang mana di dalamnya adalah 300 guru agama. Dikutip dari Tribun Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022 membuka lowongan 900 formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus guru honorer. Kepala Disdik Sumut Pak Saifuddin menyebutkan 900 formasi itu diperuntukkan bagi guru tingkat SLTA. Itu akan dibuka tahun ini, bulan Februari kalau nggak salah. Ini untuk SLTA ya. Sebelumnya kan untuk SD, yang untuk SLTA, SMK, dan SMA itu ada 900-an, ungkapnya di hari Selasa semalam. Dijelaskan lebih lanjut, dari total formasi itu sebanyak 300 diantaranya merupakan formasi lowongan yang diperuntukkan bagi guru agama. Itulah yang tadi ada 300 sekian untuk porsi guru agama, ujarnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan sebenarnya pihaknya berencana mengusulkan 11.000 formasi guru P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara di formasi birokrasi. Namun lantaran keterbatasan APBD Sumut, maka penerimaan lowongan P3K guru tahun ini hanya 900 formasi. Kalau yang kita usulkan 11.000, tapi kemampuan anggaran kita hanya segitu, ucapnya. Sebelumnya Pemprov Sumut memang akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan rekrutmen 1.000 formasi P3K pada tahun 2022. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut Pak Faisal Arif Nasution menyebutkan jumlah formasi tersebut berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah Pemprov Sumut. Ya, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, katanya di hari Selasa semalam. Ketika itu Pak Faisal menyebutkan pihaknya telah memasukkan dalam e-formasi terkait pengadaan P3K di tahun 2022. Nah, ini menjadi sebuah gambaran Bapak Ibu sekalian bagi rekan-rekan yang honorer di Dinas Pemprov Sumut. Dari alokasi yang disediakan pemerintah, ternyata Pemprov hanya membuka 900. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, kira-kira sekolah mana yang diprioritaskan? Tentu saja dengan ini maka mau tak mau di 2023 nanti Bapak Ibu ya, kemungkinan besarnya kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan, akan menjadi guru honor daerah atau guru kontrak daerah. Itu menyesuaikan peraturan yang diambil dari pusat. Lalu kabar kedua dari daerah juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah kabar baik dari Korwil Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, mungkin bisa tenang. Dikutip dari JPNN, ada kabar baik dari Korwil Honorer K2 Teknik Administrasi, mungkin bisa sedikit tenang. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honor K2 Indonesia Wilayah Bengkulu, Pak Ridwan, menyampaikan berita baik ini. Menurut beliau, sudah ada kesepakatan antara gubernur, bupati, wali kota di wilayah Bengkulu untuk menyelesaikan honorer K2. Alhamdulillah, Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Bengkulu berniat mengangkat honor K2 yang tersisa menjadi aparatur sipil negara. Ini disampaikan Pak Ridwan di hari Selasa semalam. Beliau menyebutkan jumlah honor K2 yang tersisa sebanyak 900 orang. Dari jumlah tersebut katanya banyak sudah memasuki usia pensiun. Menurut Pak Ridwan, yang menggembirakan ialah bukan hanya honor K2 tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh yang akan diangkat menjadi ASN, PNS, maupun P3K, tetapi juga teknis administrasi. Karena tahun ini pemerintah fokus pada P3K, makanya para kepala daerah se-Bengkulu akan mengajukan formasi diisi honor K2, ujarnya. Dalam penyelesaian masalah honor K2, pemerintah dan DPR RI sebelumnya sepakat akan menempuh 3 mekanisme.
yakni PNS, P3K, dan honor daerah. Karena usia honor K2 saat ini sudah melewati 35 tahun, tambah Pak Ridwan, pemerintah memberikan kesempatan ikut seleksi P3K. Nah, inilah gambaran ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita perhatikan sepertinya pengajuan formasi di daerah masih bergantung di masalah anggaran, itu yang menjadi dasar sejak tahun 2021 bahkan hingga tahun 2022 ini. Oleh karenanya dari sini barangkali poin penting yang bisa kita ambil adalah Bapak Ibu selagi masih ada kesempatan di tahap 3 ini sebaiknya dimaksimalkan, sebab tidak ada jaminan daerah-daerah dan sekolah Bapak Ibu di tahun depan itu ya mengajukan formasi seperti apa yang dialokasikan oleh pusat. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.